wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan petani? Bersama saya Dian Ambari Channel. Kembali pada kesempatan pagi ini kita coba mengecek hasil top walking yang sudah kita praktekkan sekitar hampir lebih dari 3 mingguan yang lalu. Kita cek hari ini apakah ada hasilnya apa tidak. Kita akan mengecek yang ada di sebelah sana ya. Oke, kita coba cek. Oke, jadi ini kita perhatikan ya. Ini ternyata yang satunya berhasil. Kita lihat hasil sambung samping kemarin dia berhasil. Kemudian yang di atasnya ini gagal ini ya. Kita lihat ini gagal ya. Kita lihat. Mungkin karena kemarin yang atas ini terlalu banyak air sehingga terjadi terlalu lembab ya, terjadi pembusukan. Dan yang ini kita perhatikan ini ya. Ini ya berhasil ya. Ini udah mata tunasnya udah bermunculan dan ini sudah menyatu ya. Oke ya, jadi karena ini gagal, yang atasnya kita potong aja ya. Kita potong sini. Nah, dan nanti kita akan biarkan yang ini. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi kita menyambung pada beberapa tempat. Ketika terjadi salah satu gagal, maka yang lainnya ada kemungkinan hidup. Kita tidak perlu mengulang-ulang untuk melakukan penyambungan ya. Jadi cukup sekali tapi ada 2 atau 3 tempat, dan ketika setelah yang lainnya mati ada yang hidup. Nah, yang hidup ini yang terus kita pelihara dan kita pertahankan. Memang mungkin kemarin kita di bagian atas ini mungkin karena pas dipotong langsung disambung terlalu banyak airnya kemarin sehingga terjadi pembusukan ya. Oke kawan-kawan petani, kita lanjut. Yang di sebelah ini ada yang matang ya, ada yang matang durian montong ya, durian montong. Nih kita lihat ya. Nah ini sudah kelihatan matang ini. Jadi hari ini kita akan panen dari sedikit. Wow, agak susah ya, karena ini memang dia lumayan berat ini. Iya. Nah ini kita lihat sangat alami. Kita tidak tahu berapa beratnya ini, nanti kita akan timbang. Wow. Oh. Oke kawan-kawan petani, jadi kemarin ini sempat saya lakukan polinasi manual ya. Polinasi manual untuk membantu penyerbukan. Mungkin ada pengaruhnya sehingga buahnya besar. Padahal kita perhatikan ini batangnya ini kecil ya, kecil sekali. Dan ini sudah 2 kali berbuah, 2 musim berbuah. Tahun lalu juga ada buahnya. Ini juga tetap bertahan, tidak mati, dan kali ini lebih besar lagi buahnya, dan ini tetap bertahan. Jadi tipsnya kawan-kawan petani, jika ingin supaya ada batang seperti ini berbuah, lakukanlah penyambungan dulu ya pada tunas atau pada batangnya. Nah ini bekas penyambungannya dulu, bekas top walkingnya, yang kemudian ini kita tempelkan ke pohon utama ya. Kalau yang sebelah ini memang dia tunas murni, tidak diokulasi sama seperti ini. Jadi pertumbuhannya beda dan ternyata juga tidak mau mengeluarkan bunga atau buah ya.
Dan ini ternyata sudah 2 kali berhasil, dan kita akan cek nanti di musim Agustus insya Allah akan berbunga. Apakah ini akan berbunga lagi, apakah ini bertahan, kita akan cek. Tapi ini kita lihat kuat sekali, dan ternyata ini ada bunganya juga tuh. Entahlah apa yang terjadi, saya juga kurang memahami kondisi iklim saat ini, hujan panas, dan ternyata ada juga yang berbuah ya, mengeluarkan bunga 1-2 tuh di atas. Ini blackthorn, ternyata saya bungkus masih kecil karena memang takutnya nanti terserang ulat ya. Oke, nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini kita akan timbang ya, kita akan timbang berapa beratnya, dan kemungkinan karena di April ini masih ada buah durian. Kalau kita santap ini, saat ini juga bulan puasa, saya akan coba ini kita simpan untuk beberapa bulan kemudian. Oke, ikuti terus video ini bagaimana saya melakukan proses penyimpanan sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke kawan-kawan tani, jadi selanjutnya bagaimana cara kita menyimpan durian ini. Jadi pernah juga saya lakukan pada durian Mr. King, dan saat ini sudah bulanan, hampir 2 bulan kita simpan di freezer. Jadi karena di saat April ini masih ada buah durian seperti ini, dan kali ini juga suasana puasa, jadi saya berpikir saya akan melakukan mencoba untuk menyimpan durian ini di freezer yang nanti bisa dikonsumsi beberapa bulan kemudian. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita akan bersihkan ini dulu ya. Kita bersihkan, dan walaupun ini baru dipetik ya, ini sudah fermentasinya full ini, karena dari bau sudah lumayan menyengat. Jadi tidak masalah, kita langsung simpan, karena kalau kita sudah masukkan di freezer maka secara otomatis fermentasinya akan berhenti ya, tidak terjadi lagi. Ini sebagai salah satu cara saya untuk melakukan pengawetan durian. Ketika nanti di saat tidak ada sama sekali buah durian, ini bisa kita unboxing ya. Dan ini adalah durian montong yang beratnya setelah ditimbang tadi 7,5 kg. Oke, kita lanjut prosesnya. Yang kita siapkan ini ada koran, kemudian ini ada plastik, nanti kita gunakan untuk membungkus ya. Oke kawan-kawan tani, jadi pembungkusannya sudah selesai. Jadi ini kita usahakan tertutup rapat ya. Nah, dan biar tidak lupa kita tulis tanggalnya. Kita
sekarang tanggal 6 April ya, hari Maret April bulan 4 2023. Nah, jadi ini kita simpan tanggal 6 bulan 4 2023, dan nanti kita akan coba unboxing beberapa bulan kemudian di saat durian tidak ada. Oke, kita lanjut ke penyimpanan. Nanti kita simpan di sini. Ini adalah Musang King ya. Musang King yang sudah kita simpan 2 bulanan. Beratnya 1,4, dan nanti kita akan coba buka beberapa bulan lagi ya, di saat durian tidak ada. Ini adalah cara saya untuk bisa menikmati durian di luar musim ya. Kita simpan. Kemudian ini yang besar, nah, kita simpan saja di sini. Ini tanggal 6 ya, kemudian beratnya 7,5. Oke, semoga nanti ini rasanya enak. Ini adalah percobaan kedua kalinya. Tahun lalu juga kita coba, ternyata lumayan enak, tapi pada saat itu buah yang kita gunakan buah yang kurang maksimal. Kali ini kita menggunakan yang maksimal. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih kawan-kawan tani. Tonton terus video kami. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, and comment, dan menekan tombol loncengnya ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.